Masalahnya sekarang yang kita butuhkan adalah alat angkut yang paling mudah, moda angkutan udara seperti helikopter yang kita butuhkan. Yang lain untuk apa dibahas? Bantuan yang udah datang itu melebihi dari cukup, tapi nggak bisa diakses. Dan seperti kabupaten di tengah, seperti Banda Meriah dan Aceh Tengah, akan ada musibah baru karena mereka kehabisan logistik dan BBM. Kepolisian dari Polres Gayo Lues Aceh berjibaku mengirim bantuan sembako kepada masyarakat Desa Pungke dan Putri Betung yang terisolasi pasca banjir dan longsor. Pengiriman bantuan berlangsung dramatis karena harus melewati jalan terjal dan berbukit. Ya pemirsa, untuk mengetahui mengenai stok bantuan dan perkembangan terkini bencana di Aceh, kita telah terhubung dengan juru bicara Posko Komando Bencana Hidrometeorologi di Aceh, ada Bapak Murtalamudin. Selamat siang Pak Murtalamudin. Selamat siang. Ya Pak, saat ini bagaimana situasi terkini di beberapa daerah di Aceh yang terdampak banjir bandang dan longsor? Jadi dapat kami sampaikan begini, jangan tanya lagi keadaan masyarakat. Jika ke sana, logistik itu nggak bisa disampai. Seperti kata Pak Gubernur kemarin, sekarang ini bukan persoalan gempa lagi yang menyebabkan, bukan persoalan banjir dan longsor lagi yang menyebabkan orang meninggal, tapi karena kehabisan bahan makanan. Sementara Anda kan sudah lihat sendiri apa kata Saudara Zahrul Fuadi dan bagaimana dramatisnya polisi mengantar hanya satu sak beras dan satu kotak Indomie, begitu perjuangan kawan-kawan dari TNI Polri. Masalahnya sekarang yang kita butuhkan adalah alat angkut yang paling mudah, moda angkutan udara seperti helikopter yang kita butuhkan. Yang lain untuk apa dibahas? Bantuan yang udah datang itu melebihi dari cukup, tapi nggak bisa diakses. Dan seperti kabupaten di tengah seperti Banda Meriah dan Aceh Tengah akan ada musibah baru karena mereka kehabisan logistik dan BBM. Mau beli nggak ada lagi. Sudah 10 hari mereka terkurung. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah gerak cepat pemerintah. Bagaimana supaya angkutan udara diperbanyak. Jadi kemarin dari laporan PNPB sendiri, dari Pusdatin PNPB yang komprehensif mengatakan hanya mereka terbang 16 kali kemarin untuk 3 provinsi. Lah, sementara yang terjadi di lapangan banyak warga terisolir karena jalan putus dan jembatan putus dan longsor dan kayu. Bukan lagi persoalan bahwa mereka korban karena banjir itu, tapi hari ini mereka kehabisan logistik, kehabisan beras, kehabisan bahan pangan, bahkan mungkin kehabisan garam. Kami tiap hari hampir tiap menit menerima SOS dari mereka, menerima begitu ada sinyal langsung masuk banyak sekali pesan-pesan berantai tentang daerah-daerah terisolir itu. Jadi jangan tanya bantuan udah banyak bantuan, melebihi daripada kebutuhan, tapi ngangkutnya ini bagaimana? Kalau cuma 16 kali terbang satu hari, itu maka kita tunggu bencana baru. Masyarakat terisolir yang hari ini tidak dapat mengakses bantuan akan meninggal. Itu yang kami perlu sampaikan kepada Anda, perlu sampaikan ke pemerintah pusat. Baik.
Kalau dari pihak Posko Komando sendiri sejauh ini bagaimana hasil koordinasi dengan pemerintah untuk kemudian bisa memberikan apa-apa yang hingga kini sangat dibutuhkan oleh warga di sana, Pak? Jangan tanya lagi koordinasi. Pak Gubernur dari hari pertama, cuma 1 hari, kemarin 1 malam cuma berada di Banda Aceh. Selebihnya beliau berada di Lok Sumawe supaya mudah mengakses untuk pantai utara, timur, Tamiang, dan tengah. Karena di sana daerah yang paling parah. Beliau terus berada di lapangan. Koordinasi apa lagi yang kita butuhkan? Kita juga sudah berkali-kali menyampaikan kepada banyak pihak, tolong bantu bagaimana supaya logistik itu sampai. Sekarang di tengah itu, di wilayah tengah itu mungkin mereka tidak korban langsung, tapi hari ini mereka kehabisan beras, bahkan sampai kehabisan garam. BBM udah lama habis, udah beberapa hari yang lampau udah nggak ada, karena akses darat nggak bisa. Itu aja. Baik, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Aceh untuk meninjau penanganan pasca bencana di sana. Apa harapan Bapak dan warga di sana terhadap kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh? Harapan kami, pemerintah pusat itu satu aja, mengambil tindakan segera, amat genting, supaya sebanyak mungkin melakukan penerbangan udara untuk mengirim bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terisolir. Di tengah itu konturnya seperti di Jawa Barat, konturnya seperti di daerah puncak. Jadi konsentrasi penduduk itu terpecah-pecah dan mereka tidak bisa mengakses dari antara satu desa ke desa lain. Nah, sementara mereka mungkin bukan korban langsung, tapi dengan tertutupnya akses. Itu Anda tahu, sekarang banyak sekali yang warga yang kemudian jalan kaki turun dari Aceh Tengah itu beratus-ratus kilo jalan kaki untuk hanya mendapatkan makanan turun dengan jalan kaki. Ada yang ratusan kilo, ada yang berhari-hari di jalan kaki untuk turun, untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah tentang bagaimana tindakan cepat pemerintah supaya melakukan langkah-langkah konkret supaya penerbangan via udara, angkutan via udara itu diperbanyak. Itu aja yang kami minta. Baik. Pak, sampai saat ini daerah mana saja di Provinsi Aceh yang masih terdampak sangat parah dan terisolasi, belum tersentuh bantuan yang cukup? Kalau dampak sangat parah ada 18 kabupaten berdampak. Tapi yang sangat parah Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Birun, PD Jaya, PD. Tapi yang daerah terisolir itu mungkin secara dampak nggak ada. Tapi hari ini mereka adalah lebih sulit lagi di sini kalau mereka tidak mendapat prioritas logistik seperti di Aceh Tengah, di Benar Meriah, di Kecamatan Pining dan Kecamatan Putri Betung di Gayo Luas itu. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang. Kami harapkan mau Pak Prabowo datang, kami berharap beliau mendapat informasi yang lengkap dari sini, supaya beliau bisa mengambil langkah-langkah agar segera tuntas. Kalau penerbangannya banyak, semua material bantuan itu dapat dikirim dalam 2-3 hari ini, saya pikir pekerjaan lain akan dengan mudah kita lakukan, seperti membuka akses. Tapi kalau hari ini semua orang khawatir tentang orang-orang yang sedang lapar di sana, itu mau apa lagi kita mau buat? Oke, baik. Terima kasih Pak Murtalamudin, Jubir Posko Komando Bencana Hidrometeorologi di Aceh, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Semoga bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh korban banjir di sana dapat segera tersalurkan secara merata. Terima kasih.